Terus beberapa customer itu juga nanya, Mas, itu rekomendasi buat saya untuk mobil keluarga 7 penumpang atau 3 baris ya, itu recommended mana antara R3 dan XL7? Tapi kebanyakan customer Sandi emang Sandi merekomendasikan untuk XL7 ya. Karena apa? Ya bukannya kayak menganaktirikan R3, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya buat kalian yang sudah memilih untuk menonton video Sandi kali ini. Dan yang belum kenal sama Sandi, kenalin dulu. Sandi ini adalah sales marketing dari Citra Asri Buana Ciputat. Itu dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan dan salah satu yang terbesar juga di Jabodetabek ya teman-teman ya. Sering banget Sandi ulangin bahwa dealer Sandi ini memang yang terbesar ya di Tangsel ya. Nih, Sandi unjukin sekilas penampakan dari parkiran stok dealer Sandi ini di Ciputat. Parkiran stok ini tuh menampung sekitar 100 unit dan bahkan lebih ya. Apalagi nih di bulan Januari ini, di belakang Sandi itu stok-stok terakhir dari NIK 2024 yang akan kita habiskan at least sampai bulan Februari itu harus habis ya. Karena apa? Karena kebetulan juga menjelang Lebaran. Lebaran itu kan nanti di April, kebanyakan pembelian Januari Februari ini pasti tinggi banget. Apalagi ditambah penangguhan pajak option kemarin ya, seperti Sandi bilang di video sebelumnya, kalau option tax itu ditunda untuk Pemprov Jabar dan Pemprov Banten, maksudnya di luar DKI ya, karena DKI memang tidak memperlakukan option pajak. Tapi untuk plat di luar DKI, yaitu di Jabar dan Banten, itu tuh ditunda sampai paling cepat STNK yang terbitnya di bulan April. Jadi kita maksimalin untuk pembelian jual beli itu di Februari aja, karena ada beberapa unit apalagi yang CBU seperti Espresso, Baleno dan Grand Vitara itu tuh proses STNK-nya itu memakan waktu sampai 1 bulan. Jadi amannya ya paling lambat Februari aja ya. Biar nanti STNK jadi itu masih sebelum bulan April dan belum terkena option tax yang nilainya lumayan besar. Kalau untuk Baleno itu option tax di angka 18 jutaan. Lumayan kan 18 juta daripada teman-teman storin ke pemerintah buat pajak optionnya. Mending di keep, bisa buat yang lain kebutuhan, apalagi menjelang Lebaran pasti kebutuhan sangat tinggi ya kan. Yaudah kalau gitu sembari teman-teman pikirin untuk buruan dapat unit-unit NIK 2024 ini dan menghindari option tax. Dan apalagi nih menjelang Lebaran pasti nanti tuh di bulan-bulan Februari stok untuk warna itu sudah sangat terbatas banget. Karena pasti di Januari ini tuh ya 100 unit ini bisa jadi habis secara langsung gitu. Maksudnya oh ya sedikit informasi, kalau di Desember kemarin aja penjualan di dealer Sandi ini tuh sampai di angka 101 unit. Berarti stok bulan ini Januari yang angkanya di angka 100-an juga kemungkinan besar juga bakal habis di bulan Januari ya. Makanya Sandi agak pusing juga nih, nanti Februari unitnya udah limited banget gitu. Udah kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, Sandi mau bahas apa video kali ini? Langsung aja kita lanjut ke videonya. Sore hari ini Sandi mau membahas yaitu unit terbanyak yang ada di dealer Sandi ini adalah XL7 ya. Kenapa XL7 Mas Sandi? Terus beberapa customer itu juga nanya, Mas, itu rekomendasi buat saya untuk mobil keluarga 7 penumpang atau 3 baris ya, itu recommended mana antara R3 dan XL7? Tapi kebanyakan customer Sandi emang Sandi merekomendasikan untuk XL7 ya.
Karena apa? Ya bukannya kayak menganaktirikan R3, bukan. Karena memang ya, tapi tergantung di selera juga sih sebenarnya. Bahwa R3 itu kelemahannya memang hanya ada di beberapa hal sih, seperti LED. Nah ini tuh lampu LED. Yang pertama itu si R3 belum LED, masih halogen biasa, tapi sudah dengan proyektor bedanya. Dan itu juga masih plus minus lah ya antara LED multi reflektor yang dimiliki XL7 ini dibanding dengan proyektor headlamp dengan bolam halogen yang dipunya R3. Nah, R3 di sana tuh, tapi headlampnya di depannya ya pastinya ya. Itu tuh sedikit plus minus. Ada yang suka multi reflektor, ada yang suka proyektor. Agak sedikit berbeda. Tapi bagi Sandi pribadi sih ya tentunya XL7 ini lebih baru gitu dibanding R3 ya. Dan faktor kedua ada di ground clearance, di mana XL7 ini ground clearance-nya itu lebih tinggi dibanding R3. Walaupun hanya selisih 2 cm ya, tapi 2 cm itu lumayan berasa ketika teman-teman bawa di jalanan-jalanan yang masih sedikit off-road gitu. Seperti di perkampungan yang masih banyak bebatuan, yang belum diaspal, atau yang lubang-lubangnya lumayan dalam-dalam gitu ya. XL7 ini pastinya akan lebih bikin teman-teman merasa lebih aman ketika mendapati jalanan-jalanan seperti itu. Makanya Sandi sedikit lebih merekomendasikan XL7. Yang poin ketiga itu ada di roof rail. Nah ini itu adalah roof rail, dimana di XL7 ini bisa kita pasangin langsung roof rack di atasnya untuk space tambahan bagasi ya. Walaupun sebenarnya bagasi si XL7 ini juga udah paling luas di kelasnya ya, dibanding dengan R3 pun sama sih emang. Untuk kelegaan kabin dan bagasi itu bisa dibilang sama persis antara XL7 dan R3. Tapi bedanya untuk XL7 teman-teman ada tambahan roof rail itu. Bisa dipasang roof rack yang otomatis bisa memperluas kapasitas bawaan dari si mobil ini. Selain dua hal tadi ya, ada lagi yang nggak kalah menarik, yaitu adalah aksesoris-aksesoris di body kit. Jadi seperti ini. Untuk XL7 itu kita dapat front bumper yang warna silver itu, underguard untuk bumper bawah, kemudian side skirts warna silver yang di samping itu di bawah pintu, kemudian di belakang juga masih ada rear under bumper ya untuk XL7 warna silver juga, sama kayak yang di depan tadi yang ini tuh, lumayan keren kan? Itu beda dengan R3. Kalau di R3 teman-teman nggak dapet itu, jadi agak sedikit seperti ini tuh. Kalau R3 agak kosong gitu ya, bumper belakang, kemudian sampingnya side skirt nggak ada, kemudian bumper depan juga pastinya biasa aja gitu, seperti ini. Saya tunjukin sekalian lah. Nah, bumper depannya ya nggak ada aksesoris yang gimana-gimana. Beda dengan kalau R3 itu adanya di Cruise nih. Ini R3 Cruise yang warna putih ini udah komplit body kitnya. Tuh bumper depan seperti itu, side skirt juga ada walaupun nggak begitu mencolok ya karena warna hitam. Tetapi bumper belakangnya juga udah sangat menarik juga nih R3 Cruise. Nah itu dengan body kit ya, ini hanya ada di Cruise yaitu varian tertingginya. Kalau teman-teman ambil GL atau GX itu polosan seperti yang di samping ini GX gitu. Terus GL yang hitam ini GL hitam, jadi polos aja. Itu tadi beda dengan XL7 ya. Tadi saya tunjukkan XL7 yang ini. Untuk aksesoris body kit yang di bawah-bawah terutama, si XL7 ini terlihat lebih modern. Ya sebenarnya hanya itu tadi ya, sedikit keunggulan XL7 dibanding R3 ya. Yang tentunya ini tadi juga mau sebutin, kalau untuk lingkar diameter dari velg si XL7 itu sudah 16 inci. Berbeda dengan R3 ini masih 15 inci. Itu juga mempengaruhi ke tadi ground clearance yang lebih tinggi untuk XL7 pastinya ya. Tetapi juga perlu diingat bahwa dengan ground clearance lebih rendah, R3 ini punya satu keunggulan yang memang nggak bisa dibanding dengan XL7, yaitu tentang kestabilan mobil saat melaju di kecepatan tinggi, apalagi di tikungan-tikungan gitu ya. R3 ini pasti lebih stabil karena dengan ground clearance yang rendah tadi itu downforce-nya lebih besar ya pastinya ya. Jadi saat melibas tikungan, apalagi biasanya di jalan tol yang tikungan melingkar gitu tuh, body roll-nya akan terasa lebih minim untuk R3. Beda dengan XL7 itu agak terasa lebih limbung, jadi kayak body rollnya masih lebih berasa gitu. Tapi kan ya nggak sesering itu kita menemukan kondisi-kondisi seperti itu ya. Maksudnya seperti lingkaran tol itu ya, kalau kita pas mau keluar masuk tol aja. Nah, kenapa Sandi akhirnya merekomendasikan XL7? Karena tadi untuk jalanan-jalanan yang ekstrim tadi XL7 nya pastinya akan lebih siap gitu.
Jadi masalah ground clearance dan masalah body roll tadi Sandi masih bisa kesampingkan untuk memilih R3. Makanya Sandi merekomendasikan yaitu XL7. Selain hal-hal tadi yang sudah Mas Sandi sebutkan, apa ada lagi perbedaan antara R3 dan XL7 Mas Sandi? Sebenarnya hampir dibilang tidak ada lagi ya, hampir semuanya itu mirip, mau XL7 sama R3 karena basisnya itu juga sama. Apalagi mesin ya, mesin di seluruh mobil ya, semua mobil Suzuki itu pakai basis mesin yang hampir sama. Apalagi untuk mesin 1500 cc nya itu bisa dibilang sama. Dari all new carry, R3, XL7, Grand Vitara sampai ke Jimny pun itu basis mesinnya sama-sama dengan kode K15. Yang hanya sedikit berbeda itu ada di Grand Vitara, yaitu K15C, kalau yang lainnya K15B gitu. Ada sedikit settingan yang berbeda di Grand Vitara. Tapi untuk mobil yang lainnya, semua yang tadi disebutin di 1500 cc tadi, itu tuh mesinnya sama persis, dan pasti spare partnya itu ya sama aja. Itu yang membuat mobil-mobil Suzuki itu biaya produksinya lebih murah karena mesinnya seragam, yang pertama ya kan. Apalagi kalau kita bandingin antara XL7 dengan R3, yaitu seperti saudara kembar aja, nggak banyak yang berbeda selain tadi perbedaan yang saya udah sebutin ya. Dan apalagi perbedaan kedua itu ada di desain. Walaupun kalau desain itu ya selera masing-masing ya, tergantung preferensi teman-teman. Maksudnya selera teman-teman itu lebih mengarah ke R3 yang di sana atau XL7 yang seperti ini gitu kan, sangat-sangat subjektif ya, tergantung penilaian masing-masing. Tapi bagaimana untuk dalemannya Mas Sandi? Daleman itu bisa dibilang sama lah. Ini Sandi bukain untuk XL7. Ini XL7 tipe beta, yaitu tipe tengah ya teman-teman. Dari instrumen kabin yang ada di dalam itu hampir sama persis. Yang membedakan sekilas itu hanya ada di aksen panelnya. Maksudnya kalau di XL7 di sini tuh kita dapat panel charcoal, namanya charcoal gitu ya, warna abu-abu gelap. Beda dengan di R3 kita dapatnya wooden panel atau kayu, motif kayu gitu. Kalau di R3 itu perbedaan yang ada di kabin. Kemudian untuk kisi-kisi AC sama persis. Untuk head unit touchscreen 7 inci itu sama persis, sampai dalam-dalamnya juga sama saja. Instrumen cluster yang mirip-mirip juga sama seperti ini. Untuk bagian setir juga sama persis. R3 dengan XL7 itu sama. Yang membedakan nanti ada di masing-masing tipe. Nah, misalnya ini di beta itu udah setir kulit. Kalau di Zeta XL7 terendah itu belum kulit, sama kayak R3 juga. Di GL belum kulit, tapi GX dan Cruise sudah kulit. Cruise control itu juga membedakannya di tiap tipe. Tapi kalau kita membandingkan antara XL7 dengan R3 yang sama-sama tipenya, maksudnya sama-sama tipe menengah gitu ya, kalau ini beta bisa dibandingkan dengan GX, itu cruise control sama-sama ada, audio steering switch sama persis seperti ini, nggak ada yang berbeda. Sampai ke instrumen sini pun sama persis, yaitu antara manual leveling untuk headlamp, ESP atau electronic stability program, parking sensor, sampai auto start stop. Untuk baterai hybrid ini ya, biasanya itu ada juga di R3 sama persis. Engine auto start stop juga letaknya di sini, posisinya sama, tombolnya juga sama, hampir nggak ada yang berbeda. Lalu apalagi sih ya Mas Andi yang membedakan? Sampai ke ventilasi cup holder pun di sini ini tuh sama persis, AC juga sama persis. Jadi Sandi rasa, oh ya ini ada sedikit membedakan. Di beta kita udah dapat tweeter di sini ya, udah dapat tweeter di pintu. Kalau di R3 GX tipe menengahnya itu belum ada tweeter. Nah, tapi selisih antara R3 GX dengan XL7 beta ini lumayan teman-teman. Ada di angka 10 jutaan. Jadi ya katakanlah nambah sekitar 10 juta bahkan lebih. Bisa bilang lebih, itu sekitar 10 sampai 12 lah, 12 juta katakanlah. Selisih antara R3 dengan beta XL7 sama-sama tipe menengah ya, yang sudah sama-sama hybrid, sudah keyless entry, itu ada di 12 juta. Jadi itulah salah satu pertimbangan, bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman mau ngambil R3 GX atau XL7 beta karena selisihnya sekitar 12 juta. Makanya ya masih tarik-menarik di situ. Tapi kalau teman-teman akhirnya memilih varian bawahnya antara XL7 dan R3, itu berarti kalau di XL7 ada Zeta, R3 ada GL yang belum hybrid dan belum keyless entry, belum ada tombol keyless entry seperti ini ya. Jadi untuk keluar masuk harus ngeluarin kuncinya, dan untuk nyalain mesin juga harus ngeluarin kuncinya, dicolokin gitu. Itu selisihnya nggak banyak. Antara Zeta dan R3 GL selisihnya cuma 4 juta rupiah. Nah itu makanya untuk varian terendah yang belum hybrid dan belum keyless entry, memilih XL7 Zeta itu jadi pilihan yang sangat menarik karena selisihnya cuma 4 juta rupiah.
Jadi buat teman-teman yang masih bingung, maksudnya memutuskan, saya masih bingung nih mas, penjelasan Mas Sandi terlalu cepat dan saya juga belum bisa menangkap gitu kan. Langsung aja chat WhatsApp Sandi sekarang juga. Nomor Sandi ada 2 di deskripsi dan salah satunya ada di layar di pojokan kanan atas itu nomor Sandi. Sandi akan jelasin sedetail-detailnya pertanyaan teman-teman apa aja gitu. Sandi akan buka, maksudnya sejelas-jelasnya biar teman-teman bisa memilih tuh akhirnya antara R3 atau XL7. Ya sepertinya itu tadi aja ya video Sandi kali ini. Maksudnya Sandi cuman mau menginfokan yang pertama bahwa stok di dealer Sandi ini sudah lumayan limited, apalagi menjelang bulan puasa, menjelang lebaran itu pasti pembelian mobil meningkat drastis, ditambah adanya penangguhan pajak option itu yang bikin teman-teman lainnya itu jadi kayak ngerasa harus buru-buru beli gitu sebelum adanya pajak option di bulan April nanti gitu. Jadi langsung aja cepet-cepetan buat teman-teman yang udah ada rencana untuk pembelian mobil barunya, apalagi untuk lebaran gitu ya. Selama NIK 2024 ini masih ready di dealer Sandi, cepet-cepetan. Sandi bukannya nakutin ya, maksudnya awas loh ntar gak kebagian unit gitu. Tapi emang faktanya seperti itu. Faktanya unit NIK 2024 di dealer Sandi apalagi itu sedang terbatas, walaupun dealer Sandi itu terbesar dan otomatis ready stocknya itu juga paling banyak sebenarnya. Tapi otomatis juga penjualannya juga paling tinggi. Makanya sebenarnya plus minus aja. Langsung aja chat WhatsApp Sandi sekarang juga ya, biar nggak keduluan yang lain gitu. Ya udah kalau gitu langsung lanjut Sandi lanjut untuk promo-promo Sandi. Kalau Sandi bisa melayani pembelian secara cash maupun kredit. Nah untuk cashnya Sandi bisa melayani pembelian dari seluruh Indonesia. Selama ada akses untuk kirim mobil ke tempat teman-teman, maksudnya ada ekspedisi yang bisa kirim mobil ke sana, atau mau diambil sendiri ke Jakarta gitu ya, bisa diproses. Tapi dengan catatan hanya dengan KTP Jabodetabek. Nah, buat teman-teman yang dari daerah nih yang nggak ada KTP Jabodetabek, gimana Mas Sandi gitu? Langsung aja chat WhatsApp Sandi, nanti Sandi cariin solusinya. Yang penting belinya cash pasti bisa gitu ya teman-teman ya. Lalu untuk kreditnya gimana Mas Sandi? Untuk kredit, Sandi hanya cover area Jabodetabek, Serang dan Karawang dengan plat B, AT dan F. Itu. Dan tambahan informasi untuk plat AT dan F yaitu di luar plat B itu ada selisih harga sebesar 2 juta rupiah, lebih mahal ya. Plat B lebih murah 2 juta dibanding plat AT dan F. Nah itu aja, Sandi ucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang udah support channel Sandi, udah like, udah share, udah komen, udah subscribe. Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Dan buat yang belum juga tapi selalu nonton updatean video-video dari Sandi, siap Sandi upload video selalu ditonton gitu ya, walaupun belum di like, belum di share, belum komen, belum subscribe, Sandi juga ucapin banyak banget terima kasih. Ya udah kalau gitu Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.